Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini kita akan belajar membuat gerak dasar bonsai bergaya formal dan informal. Jadi ikuti terus bagaimana saya memproses bahan-bahan sederhana yang akan saya proses, saya buat gerak dasarnya. Jadi bagaimana memilih tunas, dan ikuti terus proses saya dalam membuat gerak dasar bonsai. Jadi teman-teman yang baru-baru belajar, jadi bisa menggunakan pohon-pohon dengan ukuran kecil ya. Jadi dengan pohon dengan ukuran kecil akan mempermudah kita belajar karena prosesnya lebih cepat, dan juga ingat menggunakan juga pohon-pohon dengan pertumbuhan yang cepat. Itu salah satu kunci ya untuk membuat atau belajar membuat gerak dasar pohon, khususnya untuk teman-teman yang masih baru-baru mempelajari program bonsai. Oke, kita mulai dari bahan yang pertama, teman-teman. Jadi biar mempermudah memperlihat gerak pohon, kurangi daun dulu. Jadi kita kurangi daun dulu untuk melihat di mana titik-titik pohon, titik-titik tumbuh tunas ya. Jadi saya membuat video ini berbagi pengalaman saya dalam mengkonsep pohon-pohon bergaya formal dan informal. Ini pohon bergaya tegak berliku. Nah, untuk di bagian akar pasti sudah kita harus rapikan ya. Nah, jadi pohon-pohon bergaya seperti ini wajib memiliki akar yang keliling dengan mendominasi di bagian akar yang bagian di samping. Jadi bagian akar yang di samping ini saya panjangkan, saya tidak potong atau saya tidak pecah dulu, saya biarkan membesar supaya membentuk dominan ya, artinya agar membentuk gerakan dari sini menuju sini, menuju ke sini. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah pohon dari jenis waru India. Konsep program awal melakukan pecah batang, kemudian akarnya saya rapikan, saya arahkan ke samping-samping. Untuk akar hari ini kita tidak akan proses ya, karena pohon ini kita jaga dulu kesuburannya biar subur dulu. Kemudian untuk bagian pertama ya, saya melakukan pemotongan yang luar biasa di sini, menemukan satu titik tunas sebagai cabang pertama, kemudian sebagai penerus batang utama, dan ini sebagai cabang yang kedua. Untuk cabang yang pertama tidak ada koreksi. Untuk cabang yang kedua, teman-teman bisa lihat ini pohon bergaya tegak berliku. Jadi jika kita mendapatkan pertumbuhan yang lurus seperti ini, kurang enak sekali dilihat, apalagi juga ruasnya yang terlalu panjang dengan ukuran pohon sekecil ini. Untuk bahan ini kita akan koreksi di bagian cabang yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Memang awal saya tumbuhkan dulu untuk mencari titik tumbuh lagi. Nah, di sini ada titik tumbuh tunas satu. Nanti kita akan gunakan ini. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, biar tidak mengulang lagi. Oke, untuk penerus nanti ini yang akan saya gunakan sebagai cabang kedua. Kemudian untuk dimensi dan penerus batang utama, teman-teman bisa lihat ini terlalu panjang sekali. Ukuran pohon kecil, namun ruas yang panjang ini untuk mencari titik tumbuh tunas juga tidak ada di sini. Jadi terpaksa kita pangkas lagi. Oke, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan tunas sesuai keinginan ya, jadi harus berani melakukan hal-hal seperti ini. Nah, oke, ini sebagai penerus batang utama nanti, dan ini sebagai cabang dimensi yang kita arahkan ke bagian belakang. Jadi tidak terlalu banyak menemukan tunas. Jadi jika waru ya, khususnya jika mendapatkan ruas yang panjang namun kita membentuk pohon yang ukuran kecil, jadi kurang enak sekali dilihat. Makanya kita cari titik tumbuh terdekat, kemudian kita pangkas, kita ulang lagi seperti itu. Nah, ini yang pertama untuk pohon waru yang pertama ya. Oke, kita akan ambil pohon yang berikutnya. Jadi prosesnya sudah, nanti jika sudah panjang baru kita arahkan. Prosesnya bertahap ya.
Jadi pertama kita buat bonggol dulu, kemudian ke batang, ke cabang pertama, cabang kedua, kalau bisa dimensi, kalau bisa penerus batang utama. Nanti setelah itu kita carikan cabang-cabang lagi, kemudian kita cari anak cabang seperti itu. Terus tetap ya bertahap prosesnya supaya pohonnya sesuai dengan keinginan dan bagus, terutama bagus bisa kita bawa ke lomba dan harganya pun nanti lebih tinggi ya dibandingkan dengan pohon-pohon asal jadi atau asal rimbun ya. Oke, kita akan ambil pohon yang kedua ya. Saya hanya mencontohkan ya bagaimana saya memprogram atau memproses pohon. Jadi selama beberapa tahun saya belajar bonsai, bagaimana proses membuat bonsai gaya formal dan informal. Hari ini saya praktekkan di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Oke teman-teman, ini ada pohon waru India kembali, semua ukuran kecil, ukuran mame ya. Tujuannya untuk mempercepat proses ya, proses belajar. Memproses pohon besar sama caranya, tekniknya, namun waktunya yang berbeda karena kita melakukan pembesaran ya. Jadi kalau pohon kecil pembesarannya juga cepat. Nah seperti ini ada 2, 1, ini cabang pertama yang akan saya gunakan. Ini masih melakukan proses pengelosan, mencari pembesaran. Kemudian untuk cabang yang kedua di sini kita sudah dapat cabang yang kedua. Dimensi, nah dimensi belum ada teman-teman. Nah ini pohon juga bergaya tegak berliku, jadi kita harus membuat gerakan meliuk ya. Nah hari ini kita akan pangkas dulu sampai mana yang titik mana yang akan kita gunakan. Nah ini untuk dimensi belum ketemu ya teman-teman, jadi kita akan cari, kita tunggu tunas dimensi. Jadi dimensi itu wajib ya, dan ini kita pendekkan dulu. Dulu, nanti kita cari lagi titik tumbuh yang tepat ya, jadi tidak cepat-cepat. Ini bisa kita lakukan okulasi sebenarnya teman-teman, bagi dimensi nanti kita gunakan di sini ya, tapi kita tunggu dulu, kita sabar dulu mencari titik tumbuh tunas lagi. Ini akan kita gunakan dimensi di sini. Ini harus ada titik tumbuh lagi. Kalau tidak ada tumbuh, kita lakukan okulasi. Jadi ini masih menunggu. Bagian atas kita masih menunggu. Untuk bagian bawah ini sudah kita perbesar lagi dikit. Nanti kita potong, kita cari titik tumbuh terdekatnya. Karena ini kita memproses pohon-pohon dengan ukuran kecil ya. Jadi tidak mungkin menggunakan ruas yang panjang. Jadi ruas panjang kita potong, kita cari yang terdekat. Nah untuk bagian cabang yang kedua ini kita akan kawati dulu, kita arahkan dulu ya. Oke, kita akan arahkan dulu. Jadi sudah kita arahkan. Ini kita tunggu lagi. Jadi seperti ini untuk akar. Ini sudah akarnya sudah lumayan besar, namun ini masih ada lubang-lubang seperti ini. Ini kita biarkan dulu, kita biarkan juga ini ngelos, ini ngelos, nanti akar tertutup ya, bekas-bekas pecahan dari pohon ini. Nah, untuk akar ini kita biarkan dulu. Jadi kita menunggu dulu kesuburan dari pohon ini. Nanti kita akan sambil ganti media, kita juga akan proses akar ya. Oke teman-teman, untuk bahan yang kedua, bahan dari jenis waru ukuran mame dengan konsep informal atau tegak berliku. Nah teman-teman, ini ada pohon lagi, bahan yang berikutnya ini dari jenis waru Taiwan ya. Nah ini kita masih memproses di bagian akar ya. Ini akarnya ada yang menyilang, jadi kita arahkan nih teman-teman. Nah nih akar yang menyilang kita arahkan ya. Kita cari lagi, putar lagi. Jika ada akar menyilang kita buang walaupun kecil,
nanti akan membesar. Jadi kita pilih beberapa akar ya yang akan kita gunakan. Nah, ini kita biarkan dulu ya teman-teman, karena ini pecahannya juga belum maksimal ya, artinya masih terbuka seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita pecah lagi. Jadi hari ini kita akan pecah lagi. Nah, ini kita pecah-pecah lagi ya. Jadi ini sudah ada akar yang tumbuh, kita pecah lagi teman-teman. Kita tarik dulu akarnya. Nah, ini ada akar menyilang, segera kita potong. Jangan sampai ada akar yang menyilang teman-teman. Nah, seperti ini juga mending kita buang. Kalau sudah ada pemecahannya kita buang saja. Nah, hari ini kita juga akan sebit ya, sebit lagi. Karena ini bisa dilihat teman-teman, ada rongga-rongga seperti ini. Nah, jadi kurang enak sekali. Jadi hari ini kita sebit ya. Nah, ini juga kita sebit ya. Oke. Biar rongganya semakin kecil ya, jadi nanti prosesnya juga akan cepat ya, menutup di lubang-lubang ini ya, tidak terlihat jelas ya untuk lubangnya. Ini sengaja kita pecah dulu. Ini juga kita pecah. Nah, ini seperti ini, biar lubang ini terlalu besar, jadi kita akan melakukan pecahan. Kita tarik sini. Yuk kita ganjal dulu. Jadi seperti ini teman-teman, kita memproses atau memprogram bonsai. Jadi kita belajar dari ukuran kecil dulu agar prosesnya lebih cepat, jadi hasilnya pun lebih cepat nanti kita dapat. Nah, seperti ini kita ganjal-ganjal dulu pecahannya. Ini awalnya pecah 4, kemudian menjadi 8, kemudian 16, nanti kita pecah lagi menjadi 32 ya. Kita tutup menggunakan media ya. Nah, oke, sudah kita pecah, kemudian kita tutup seperti ini. Ini programnya hanya di atas pot saja, jadi otomatis kita mengkonsep pohon dengan ukuran kecil ataupun mame untuk proses pembelajaran. Kemudian ke bagian batang, ke cabang pertama di sini. Cabang pertama, cabang kedua nanti kita cari di sini. Di sini cabang kedua ya. Nanti kita tunggu lagi dimana pertumbuhan pohon ini. Kedua dimensi sudah dapat. Oke, untuk tapak depan kita biarkan dulu, nanti kita pilih lagi ya bagian mana yang akan kita gunakan untuk tapak depan, karena kita mencari pemilihan dulu dimana titik tumbuh tunas nanti berikutnya. Oke, pohon yang ketiga ya saya proses. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Nah, oke teman-teman, untuk pohon berikutnya, nah ini juga di bagian akar, jadi wajib kita lakukan pemecahan dulu ya. Nah, ini wajib kita lakukan pemecahan.
Tapi nanti ya, jadi hari ini kita akan melakukan pemilihan dulu ya. Ini ada beberapa hal yang harus kita proses ya. Jadi kita buang dulu daunnya. Buangan daun dulu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini sebagai cabang pertama dan ini sebagai batang utama. Namun batang utama ini lurus sekali. Kita harus melakukan gerakan yang artinya berliku ya. Jadi ini tidak akan mendapatkan gerakan yang berliku. Nih. Ini harusnya di los dulu ya. Di los dulu. Namun untuk karena pohon ini ya baru cepat akan tumbuh, saya akan potong dulu. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, teman-teman, untuk batang utama saya potong dulu. Saya menunggu pertumbuhan tunas yang lebih baik, yang gerakannya lebih baik lagi, karena itu sudah besar. Kita cari juga ruas yang pendek di pohon ini. Ini kita harus arahkan lagi ke bawah ya. Jadi untuk pemecahan jangan dulu dilakukan, karena pohon ini masih proses di bagian ini ya. Jadi pengelosan dulu, nanti sudah bagus pengelosannya baru nanti kita akan pecah ya. Takutnya biar tidak dapat tarikan ya takutnya. Jadi kita harus tunggu dulu pohon ini. Kemudian untuk yang ini kita arahkan, harus mengarahkan ke bawah. Jadi kita tunggu dulu, mungkin ini bisa kita gunakan nanti. Nah teman-teman, ini bisa kita gunakan sebagai batang utama ini, dan ini sebagai cabang nanti. Ini sebagai cabang pertama, ini sebagai cabang yang kedua di sini, dan ini sebagai penerus dari batang utama. Nah jadi saya menggunakan seperti itu dulu teman-teman, sambil kita tunggu lagi prosesnya ini. Untuk pemecahan ini sudah sampai di pemecahan 8 ya. Nanti kita pecah lagi ke 16, kemudian kita pecah lagi ke 32 untuk di bagian bonggol ini, bagian pecahan ini. Jadi yang terpenting hari ini adalah penyuburan ya, penyuburan pohon. Kita pengelosan juga. Nah tujuannya pengelosan untuk mendapatkan pembesaran dan juga mendapatkan pecahan-pecahan ini biar tertutup ya teman-teman. Jadi harus wajib di los. Kalau tidak los sangat buruk sekali pohonnya. Jadi kita los dulu, kita biarkan dulu. Jadi jangan dulu mikirkan yang lain dulu. Jadi yang terpenting ini di bagian bonggol ini. Pecahan ini tidak mau bagus. Ada rongga-rongga seperti ini. Ini perlu melakukan pengelosan. Nah jika ini sudah tumbuh nanti baru saya akan melakukan pemecahan lagi. Pemecahan di bagian ini bonggol ini. Nah itu teman-teman, ini masih lama lagi prosesnya. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya.